Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, yang pada hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenikmatan iman dan Islam. Maka berbahagialah orang-orang yang senantiasa diberikan iman dan Islam. Maka marilah kita menjaga keimanan dan keislaman kita. Mari kita rawat, mari kita pelihara, sehingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan yang terbaik, yaitu mendapatkan husnul khatimah dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan kita senantiasa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak terpuji, dari dosa-dosa besar. Maka insya Allah bila manusia kita semuanya sebagai hamba menjaga hak-hak Allah, menjauhi larangan Allah, Allah akan memberikan kebahagiaan tentunya dunia dan akhirat. Salawat dan salam teriring kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk umatnya yang tentu diberikan syafaat di yaumul qiyamah, pertolongan Allah dan Rasulnya, yang dimana setiap umat Nabi Muhammad membutuhkan, yaitu pertolongan syafaatnya Rasulullah SAW. Baik teman sahabatku yang senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan dosa-dosa besar, yaitu dosa besar yang ke-24, yaitu merampok. Dalam bahasa Arab yaitu muharribin, yaitu merampok, karena ini adalah termasuk daripada dosa besar. Tentunya hari-hari ini banyak sekali kita melihat dengan berbagai macam media bahwa seseorang itu dengan kata lain mungkin dibegal, ataupun dengan dirampok, ataupun dirampas hartanya dengan secara paksa, dengan dia penuh kesombongan orang yang merampok tersebut. Maka ini adalah perbuatan yang dicela oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah. Dan tentu dalam ilmu fikih para ulama mendefinisikan orang-orang yang merampok itu harus dibunuh. Kalau sampai si korban itu terbunuh, si korban itu sampai nyawanya itu, sampai hilang nyawanya, maka itu harus dibunuh. Dan mari kita sama-sama kita nyimak penjelasan daripada para ulama, teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara bahasa al-hirabah yaitu diambil dari kata haroban, yang berarti mengambil seluruh hartanya. Mengambil seluruh harta yang ada pada orang yang memilikinya, yaitu si perampok mengambil harta dengan seluruh. Maka secara syar'i, ya, secara syar'i itu adalah hirabah adalah terang-terangan merampas harta, kemudian dia itu membunuh atau meneror dengan kesombongan, dengan secara paksa, sehingga orang tersebut hartanya habis diambil oleh si perampok itu, kemudian diancam itu pelakunya, yaitu si orang yang punya harta tersebut diteror, diintimidasi, kemudian bahkan sampai dibunuh semuanya. Maka ini adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam syariat tentunya orang-orang yang merampok itu dengan mengambil harta orang lain dengan secara paksa, dengan menunjukkan kekuatannya dia, bahkan itu sampai dibunuh si orang yang punya harta tersebut. Maka dalam ini banyak sekali hukum bagi orang-orang yang merampok. Teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak dalam Al-Qur'an, yaitu hukuman bagi orang-orang yang merampok harta orang lain, yaitu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu
ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. Shadaqallahul Adzim, yang artinya sesungguhnya hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang atau dibuang dari negeri tempat kediamannya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33. Ini hadis, mohon maaf, Al-Quran ini sudah jelas dalam Quran Surat Al-Ma'idah bahwa orang yang merampok itu, yang pertama itu dalam Al-Quran ini yang harus dibunuh, kemudian dipotong tangannya dengan secara silang, dan dia apalagi berturut-turut, maka semuanya itu dipotong, dan itu semuanya ada ketentuan dalam syariatnya. Maka daripada itu, mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa orang-orang yang merampok itu ternyata orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi ini, dan mereka itulah orang-orang yang jahat. Bagaimana dengan hari ini? Banyak sekali dengan peneroran, baik peneroran kepada para ulama, mengancam nyawa seseorang. Ketika mengancam seseorang dan dia belum bertindak, maka itu saja, dan sampai dia membunuh kepada saudara kita sesama muslim, maka hukumannya adalah neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang yang merampok, maka dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 33 ini, maka dia harus disalib, dan ini harus diperlihatkan kepada seluruh masyarakat. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya para ulama fikih berbeda pendapat dalam menghukumi, dalam memberikan hukuman kepada perampok. Had atau hukuman atas mereka itu berbeda sesuai dengan tingkat kejahatan mereka. Jadi apa yang mereka lakukan itu, para perampok itu dilihat, diukur dari kejahatan mereka. Maka ada yang dipotong, ada yang dibunuh sampai disalib, dan ada juga yang diasingkan. Nah ini ulama fikih demikian. Yang pertama, barang siapa membunuh dan mengambil harta, maka dia dibunuh dan disalib. Orang yang mengambil hartanya dengan orang yang merampok itu, kemudian dia itu membunuh si pemilik harta tersebut, maka dia itu harus disalib, agar perkaranya diketahui oleh masyarakat, dan dia tidak boleh dimaafkan berdasarkan ijma ulama. Udah jelas tidak boleh dimaafkan, kemudian dibunuh, disalib. Nah ini adalah ijma para ulama, ini fatwa para ulama demikian bagi orang-orang yang merampok. Kemudian ini tingkat yang pertama. Kemudian tingkat yang kedua, barang siapa membunuh tanpa mengambil harta, maka dia dibunuh dan tidak disalib. Nah ini yang kedua, ini membunuh tanpa mengambil harta, maka dia dibunuh dan tidak disalib. Ini hanya dibunuh saja tanpa disalib. Dia membunuh, kemudian seseorang itu terbunuh oleh si perampok tersebut. Kemudian yang ketiga, barang siapa mengambil harta secara zalim, secara paksa, dan tidak membunuh, maka tangan dan kakinya dipotong selang-seling pada satu waktu. Jadi selang-seling. Jadi dia itu mengambil harta secara zalim, tapi si korban itu tidak dibunuh, dengan paksa mengambil hartanya saja, maka itu harus dipotong, ya, selang-seling. Ini kedua tangannya itu. Ini tingkatan yang kedua. Mohon maaf, tingkatan yang ketiga. Maka ketingkatan yang keempat adalah barang siapa menakut-nakuti dan meneror saja, tidak membunuh dan tidak mengambil harta, maka dia diusir, diasingkan dari daerahnya, dan tidak diberi kesempatan untuk tinggal di satu daerah. Nah ini hanya sekadar menakut-nakuti, meneror, mengancam, menintimidasi dan sebagainya.
tidak mengambil hartanya, tidak membunuh, maka tingkatan yang keempat para ulama itu mengatakan bahwa ini diasingkan orang tersebut. Maka hari ini Masya Allah luar biasa teror meneror kemudian kepada sesama saudara. Maka ini yang harus dihentikan karena ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Mari kita semuanya jaga tangan kita, lisan kita, anggota badan kita dari melukai saudara kita. Maka teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan. Perincian tentang hukuman atas mereka ini diambil dari kata atau dalam ayat tersebut di mana ia menunjukkan penetapan macam-macam hukuman dan urutannya, bukan menunjukkan pilihan. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam musnadnya. Jadi perampok itu ada 4 tingkatan ya. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat ini berbeda masing-masing semuanya. Ini tergantung daripada tingkat kejahatan mereka itu. Maka syarat wajib hukum atau had atas muharibin ini untuk menerapkan hukuman di atas para muharibin, yaitu orang yang merampok, ini dibutuhkan syarat-syarat. Yang pertama, taklif. Taklif itu pelaku haruslah orang yang sudah baligh dan berakal. Nah ini masuk juga kalau dia baligh berakal ya sudah dia kena termasuk daripada orang tersebut kena hukuman. Kemudian yang kedua, mereka tampil terang-terangan serta merampas harta secara paksa. Nah ini yang kedua. Bila mereka mengambil secara sembunyi-sembunyi, maka mereka adalah pencuri. Nah ini pembedaannya yang kemarin. Kalau kemarin itu dengan sembunyi-sembunyi mencuri, ya, misalnya HP diambil tanpa pengetahuan, mungkin di masjid lagi pada sholat, ya, ketika sujud jamaahnya itu diambil, itu namanya pencuri. Tapi secara terang-terangan, secara paksa, itulah yang namanya merampok dan lebih besar lagi dosanya. Nah ini, bila mereka merampas lalu kabur dengan cepat, maka mereka adalah penjamret sehingga tidak berlaku potong tangan atas mereka. Ini penjamret kemudian dengan sembunyi-sembunyi itu emang potong tangan itu karena ada saksi, harus 2 saksi yang jujur. Ini kalau secara syariat. Mungkin kalau dalam pidana dan itu sudah ada bukti mungkin dengan CCTV, mungkin itu unsur pidananya berbeda. Tapi kalau secara syariat itu tidak dipotong. Tapi yang jelas itu merupakan dosa-dosa besar yang harus kita jaga semuanya. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, bahwa status mereka adalah muharribin terbukti bisa dengan pengakuan mereka atau dengan kesaksian 2 laki-laki yang adil. Nah ini yang udah jelas ya. Kemarin kita sudah sampaikan kedua kesaksian yang adil yang soleh ini menjadikan dia disebut pencuri. Nah ini. Yang keempat, harta yang mereka rampas adalah harta yang tersimpan di tempat yang layak. Yaitu pelakunya merampas paksa dari tangan pemiliknya. Bila harta tergeletak tidak di tangan siapapun, maka pengambilannya bukan muharrib. Nah ini. Jadi kalau perampok itu kan secara paksa, kemudian dengan strategi yang luar biasa, terlatih, mendobrak rumah, mengacak-ngacak, menintimidasi, kemudian menjadi trauma orang yang diambil hartanya. Nah ini termasuk dan ini perbuatan yang keji, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya terlindungi. Jiwa harta kita ini harus saling melindungi dari orang-orang yang berbuat jahat, orang-orang yang merampok. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin teman dekat hijrah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-had hirabah ini bisa gugur bila pelakunya bertaubat sebelum ditangkap oleh pemimpin. Nah, kalau orang itu dia itu mencuri, kemudian dia bertobat kepada Allah karena dia urusan dengan Allah, ya, kemudian dia ingin tekadnya mengembalikan barang tersebut, maka insya Allah itu akan diterima taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, misalnya pelaku melarikan diri atau bersembunyi, lalu dia menyerahkan diri dan bertobat berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Quran surat Al-Maidah ayat 34.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. Yang artinya, kecuali orang-orang yang bertobat di antara mereka sebelum kalian dapat menguasai, yaitu menangkap mereka. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat Al-Maidah ayat 32. Nah ini jadi hukuman yang dipotong, potong tangan, kemudian dibunuh, diusir, itu sudah gugur. Akan tetapi hak Adam, nih ya, ini harus dikembalikan. Nah ini. Jadi maka hak Allah gugur darinya, itu pengusiran dari negerinya, pemotongan tangan dan kakinya. Dan keharusan hukuman mati hanya saja untuk hak-hak manusia berupa hak jiwa atau anggota badan atau harta tidak gugur. Karena ia adalah hak Bani Adam yang berkaitan dengannya. Maka ia tidak gugur seperti hutang kecuali bila pemiliknya hak memaafkan. Nah ini jadi orang yang sudah bertobat, kemudian dia itu mengakui dari kesalahannya, dan dia itu tidak membunuh, tidak membunuh, kemudian tidak dengan menintimidasi ini bagi pencuri, maka itu hak semua itu untuk hukuman itu gugur semuanya. Tapi mudah-mudahan dengan taubatnya, kemudian dia mengembalikan ataupun si itunya memaafkan, maka insya Allah itu diterima taubatnya dan jangan mengulangi kembali. Mudah-mudahan pembahasan dosa-dosa besar ini, yaitu muharribin, yaitu perampok, ini menjadi pelajaran dan hukumannya yang sangat ngeri sekali. Dan salah satu diantaranya adalah meneror dengan berbagai macam, dengan lisan, dengan media dan sebagainya. Mudah-mudahan kita senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'mal wakil wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita dari semua kejahatan. Bismillahilladzi la yadurun ma'asmihi say'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. Kami berlindung dari Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya, baik datangnya dari langit maupun dari bumi, dari kanan, dari kiri, dari belakang, dari depan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan kekuatan, memberikan ketegaran, dan dilindungi dari mara bahaya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.